A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wabillasta'in ala billahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lina Aulia dari kelas 6D kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi kuantitatif. Langsung saja, di sini ada desain struktur yang terencana. Penelitian kuantitatif biasanya memiliki desain yang jelas dan terstruktur. Penelitian ini juga sering menggunakan desain eksperimen, survei, atau studi korelasional. Tujuannya yaitu untuk menguji hipotesis, mengukur variabel, dan menentukan hubungan variabel untuk menghasilkan data yang dapat digeneralisasikan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Itu yang pertama ada survei. Survei menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden. Yang kedua menggunakan eksperimen atau mengamati efek dari variabel independen terhadap variabel dependen dalam kondisi terkontrol. Selanjutnya ada observasi, yaitu untuk mengamati dan mencatat perilaku atau fenomena yang terjadi dalam lingkungan yang dialami. Selanjutnya data. Data biasanya ada dua, yaitu yang pertama ada data primer, data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, seperti hasil kuesioner atau eksperimen. Lalu kedua ada data sekunder, sumber yang sudah ada, seperti laporan pendidikan sebelumnya atau data statistik. Lalu selanjutnya ada sampel. Sampel dalam penelitian kuantitatif adalah bagian dari populasi yang dipilih secara sistematis untuk dijadikan sumber data. Sampel harus cukup dan representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi secara keseluruhan. Selanjutnya yang terakhir yaitu analisis. Analisis dalam penelitian kuantitatif adalah proses mengolah dan menafsirkan data numerik dengan teknik statistik untuk menguji hipotesis, menemukan hubungan antar variabel, dan membuat kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Selanjutnya yaitu hubungan dengan responden. Hubungan dengan responden dalam penelitian kuantitatif bersifat tidak personal, di mana responden diperlakukan sebagai sumber data yang memberikan informasi melalui instrumen seperti kuesioner atau survei. Interaksi bersifat minimal agar menjaga objektivitas dan menghindari pengaruh subjektif. Lalu selanjutnya ada metode kuantitatif, yaitu terbagi-bagi. Yang pertama penelitian eksperimen, yang mana penelitian eksperimen ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan memberikan perlakuan terhadap kelompok eksperimen dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol dengan penempatan subjek secara acak. Ciri-cirinya yaitu ada manipulasi variabel, bebas peneliti secara langsung mengubah atau memberikan perlakuan untuk pengetahuan pengaruhnya terhadap variabel lain. Yang kedua, kelompok kontrol dan eksperimen. Yang ketiga, penempatan subjek secara acak. Dan yang terakhir, menggunakan uji hipotesis statistik. Lalu
bukan hanya penelitian eksperimen, tetapi ada juga penelitian kuasi eksperimen, yang dimana penelitian kuasi eksperimen ini adalah jenis eksperimen yang dilakukan di lingkungan-lingkungan alami seperti sekolah, di mana pelacakan subjek tidak memungkinkan, namun tetapi dilakukan manipulasi variabel. Selanjutnya ada metode penelitian kuantitatif, yaitu ex post facto. Ex post facto adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti hubungan sebab akibat antara variabel, di mana variabel bebasnya sudah terjadi sebelum penelitian dilakukan dan tidak dimanipulasi oleh peneliti. Yang keempat ada survei. Survei digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dalam jumlah besar guna untuk menggambarkan karakteristik, sikap atau pendapat suatu populasi. Yang kelima ada metode evaluasi. Metode evaluasi adalah pendekatan yang menggunakan data numerik dan analisis statistik untuk mengukur dan menilai efektivitas suatu program, produk, atau intervensi secara objektif. Lalu di sini akan menjelaskan korelasional. Penelitian korelasional bertujuan untuk mengukur kekuatan dan arah untuk mengukur kekuatan arah hubungan antara dua variabel. Atau lebih, penelitian ini tidak bertujuan untuk membuktikan sebab akibat, melainkan hanya untuk melihat seberapa besar hubungan antara variabel yang ditelitinya. Contohnya, judulnya hubungan antara tingkat stres dan prestasi akademik mahasiswa. Selanjutnya ada komparator. Penelitian ini membandingkan dua kelompok atau lebih berdasarkan satu atau lebih variabel. Lalu selanjutnya ada kausalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel Lalu selanjutnya ada deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik suatu populasi atau fenomena tertentu. A few moments later. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang,